Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Farudin dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pertama-tama di sini saya akan membuat video tentang penugasan dari mata kuliah kepemimpinan politik. Lanjut di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah tersebut. Dan tema yang saya bawakan pada mata kuliah ini adalah tipe kepemimpinan militeristik dan viceroys. Kita pertama, sebelum membahas tentang tipe kepemimpinan militeristik dan viceroys, pertama-tama kita baca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masuk dalam pembahasan tipe kepemimpinan militeristik. Dari namanya saja sudah paham atau sudah menonjol bahwa tipe kepemimpinan yang dilakukan tersebut bergerak pada bidang kemiliteran atau pada pertahanan suatu negara. Tipe kepemimpinan militeristik tersebut biasanya dipegang sepenuhnya atau lebih besar dipegang oleh kemiliteran tersebut, yang dimana pasukan militer mengambil alih suatu sistem negara dengan meyakinkan bahwa sistem pertahanan akan melindungi negara dan segenap masyarakat di negara tersebut. Tetapi ketika kita membahas tentang militeristik, pasti berita yang sedang hangat itu adalah tentang bagaimana kudeta yang terjadi di Myanmar yang dilakukan oleh kelompok militer setempat. Tapi tenang, ketika terjadi kudeta tersebut, militer mengambil alih tentang kepemimpinan di negara Myanmar tersebut. Sangat disayangkan bila ada unsur politik dalam perkudetaan tersebut, di luar dari unsur ingin menciptakannya kepemimpinan yang militeristik. Atau bisa dibilang sangat disayangkan bila ada tunggangan di dalamnya yang membuat militer mengambil alih pemerintahan tersebut. Lalu ketika kita membahas tentang militeristik, maka kekuatan atau pertahanan suatu negara tentu sangatlah difokuskan, atau bahkan bisa dibilang setiap anggaran-anggaran besar atau dana-dana yang berhubungan dengan negara maka akan didukung sepenuhnya oleh militer. Bahkan setiap pembelanjaan negara atau pembelanjaan yang lainnya seperti alat pertahanan atau apapun itu dikendalikan semuanya oleh militer.
tanpa campur tangan pemerintahan. Tetapi tipe kepemimpinan militeristik ini sangat rawan. Tipe kepemimpinan militeristik ini terdapat sebuah kelebihan dan kekurangannya juga. Ketika kita membahas tentang militeristik, berarti kan terdapat suatu, bisa dibilang semacam instansi yang terkait, yaitu militer. Sedangkan bisa jadi di negara tersebut banyak instansi-instansi di luar dari militer yang mempunyai kepentingan juga. Bahkan ketika suatu pemerintahan atau suatu sistem dipimpin oleh kemiliteran, dari kurangnya sistem tersebut mungkin dapat terjadinya clash atau perpecahan di kalangan yang bawah demi eksistensi sebuah instansi. Bahkan ketika militer mengambil alih sepenuhnya tentang bagaimana cara kepemimpinan di suatu negara, bisa jadi di negara tersebut tidak cocok dengan sistem kemiliteristik itu. Dan juga mungkin sebagai masyarakat tidak berani untuk menyampaikan ketidaksetujuannya. Akan tetapi di situ sudah ditetapkan bahwa kemiliteristik itu sudah dijalankan, jadi masyarakat yang ingin memprotes pun memikir dua kali untuk memprotes suatu sistem tersebut. Dan kelebihannya ya mungkin sebagaimana kita ketahui, pertahanan suatu negara dipegang oleh kemiliterannya. Negara satu dengan negara yang lainnya memandang suatu negara itu dengan sumber dayanya, dengan teknologinya, dan tidak luput dengan pertahanannya. Maka dengan tipe kepemimpinan militeristik tersebut, negara lain akan segan dengan satu negara yang mempunyai tipe kepemimpinan sebagai berikut itu. Bahkan jika kita telusuri kembali, tipe kepemimpinan militeristik tersebut akan menjadi suatu nilai lebih untuk negara, tentunya khususnya di bidang pertahanan. Dan mengenai pembahasan yang lain tentang viral science, menurut saya dalam pengendalian ekonomi pemerintahan di pasar bebas itu sangat rentan resiko. Mengapa demikian? Dengan adanya pasar bebas tersebut, maka menjadikan negara-negara lain masuk membuka pasar di suatu negara dan tidak terlalu mementingkan masyarakatnya. Contoh seperti ini. Ketika pasar di Indonesia sedang stabil atau sedang flow is chart, dan ada pasar dari luar masuk ke dalam negara Indonesia yang membuat di mana suatu harga pasar turun atau naik, kan pastinya terdapat efek atau dampak yang ditimbulkan masuknya pasar luar ke dalam
negara Indonesia seperti itu. Ketika pasar tersebut masuk ke dalam negara Indonesia, pastinya ada kenaikan harga, ada penurunan harga. Nilai lebihnya, ketika ada penaikan harga, pastikan ada satu atau mungkin lebih dari ribuan mata rantai yang sangat terpengaruh. Contohnya seperti ini, ketika kita menyediakan beras yang yang dimana kita menstok beras tersebut cukup banyak, lalu pasar dari luar masuk atau menawarkan atau menjualkan beras dari negara tersebut dengan harga yang cukup rendah, maka masyarakat akan lari jelas ke beras yang harga lebih rendah. Dan itu menurut saya sangat berpengaruh. Karena apa? Di sini yang sangat berpengaruh itu faktor pangan. Ketika faktor pangan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan suatu negara, ya jelas itu sangat fatal, karena apa yang dilakukannya tersebut pasti akan merugikan masyarakat banyak. Kita ambil contoh, beras itu kan nantinya diolah menjadi nasi. Nasi itu kan bisa diolah kembali menjadi, ada nasi kuning, ada nasi uduk, ada nasi goreng misalnya, atau ke pedagang-pedagang nasi yang lain. Contoh, ketika harga beras mahal, pasti ada pedagang lain yang menstoknya sedikit, lalu merubah harga dan terjadi ketimpangan harga sesuai domain perekonomian. Semakin banyak peminatnya, harga semakin naik. Ketika peminatnya kurang, ya harga semakin turun. Bagaimana harga yang tinggi bisa diminati oleh masyarakat? Pastinya pemerintah harus mempunyai solusi yang dapat menyetarakan harga kebutuhan pokok. Di sini dalam sistem franchise itu dimana pasar bebas itu tidak dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Di situ bahayanya. Namun kelebihannya itu dapat membuka atau mengatur atau membuat suatu sistem baru yang dimana sebelumnya tidak diciptakan oleh pemerintah, lalu dibuat oleh pasar-pasar yang baru tersebut, dan menjadi nilai plus atau pengalaman yang dapat membantu masyarakat banyak, atau bahkan mungkin membantu satu negara. Ketika dilakukannya pasar modal bebas tersebut, maka jelas apa yang dikaitkan itu akan berdampak bagi satu negara itu. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan, yang saya bisa jabarkan di dalam video ini, yaitu dimana tugas dari mata kuliah kepemimpinan politik yang bertemakan tipe kepemimpinan militeristik dan tipe kepemimpinan franchise. Mungkin kalau ada kesalahpahaman menyampaikan informasi atau kekurangan dalam menyebutkan info atau sebagainya yang masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang mengenakan.
mohon dimaafkan juga. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.